Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih rame ini. Alhamdulillah. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Daun saga, daun salam, daun saga. Cakap. Jawab salam masuk surga. Amin. Daun salam, daun nanas. Cakap. Yang jawab salam utangnya lunas. Amin. Amin ya rabbal Alamin. urusan begini paling kencang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita melakukan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Salah satunya yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari yang ke-19. Alhamdulillah, ibadah tarawih yang ke-20. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dan senantiasa kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang datang satu tahun kepada kita. Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang selama ini kita rindu-rindukan. 11 bulan kita menunggu, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kepada Ramadan. Ramadan yang kita rindukan diibaratkan satu buah barang yang selama ini kita menabung bertahun-tahun. Tiba-tiba tabungan kita sudah kumpul, lalu kita belikan barang yang kita inginkan dan kita rindukan. Tiba-tiba barang itu sudah ada di depan mata kita. Kira-kira barang yang sudah kita rindukan ada di depan mata kita, kita apain? Bu, kalau ibu pengen Pajero, bu pengen Pajero, kalau sudah ada di depan rumah ibu, kira-kira mau diapain? Pindahin. Ini orang numpang parkir ya bu. Pasti dielus-elus itu barang, betul. Barang itu disayang-sayang, bagaimana caranya kita rawat supaya enggak tergores. Begitu juga Ramadan. Ramadan sudah hampir habis.
Ini sudah hari yang ke-19. Sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita kembali. Nah, sebelum Ramadan meninggalkan kita, maka tentunya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diri kita ini walaupun lemah, tapi bisa kuat kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman, dengan takwa, maka kita manfaatkan Ramadan yang sudah datang kepada kita. Kalau bicara manfaat, saya ingat buah kelapa. Buah kelapa itu hampir tidak ada yang terbuang, betul? Ada satu cerita. Ini ada orang bule nyasar ke Pandeglang. Ada orang Pandeglang? Orang bule nyasar ke Pandeglang. Dia nyari alamat di Pandeglang, muter-muter seharian, alamatnya nggak ketemu-ketemu. Begitu terakhir dia ketemu sama Bandar Kelapa. Disuruh mampir ke rumahnya. Karena kelihatannya haus, muter-muter habis cari alamat nggak ketemu-ketemu, dikasih minum. Minumannya itu putih enggak, butek juga enggak. Ternyata dikasih air kelapa. Rupanya bukan hanya haus, tapi juga kelihatannya lapar. Dikasih kue lapis, dimakan sama tuh bule. Dia bilang kue lapis ini enak, kejunya sampai nyelip ke gigi. Dia nggak sadar kalau kue lapis itu atasnya ampas kelapa. Rupanya masih lapar, dikasih ketupat. Kata orang bule, di lontong bagus amat, dibungkus sama daun apa? Sama daun kelapa. Karena kekenyangan dia minta izin ke kamar mandi. Di kamar mandi begitu ambil air dia minum, ternyata gayungnya dari batok kelapa. Seharian dia nyari alamat, rambutnya acak-acakan. Dia tanya sama Bandar Kelapa, punya minyak rambut enggak? Enggak lama ada nenek lewat bawa mangkok, diambil, enggak tahunya minyak. Minyaknya wangi, bisa melurusin rambut. Dia enggak sadar ternyata itu minyak jelantah. Kakinya basah dari kamar mandi, dia pengen elap, ternyata ada elap di depan pintu. Elapnya terbuat dari sabut kelapa. Karena seharian penuh dia di rumah Bandar Kelapa, dia pamit pulang. Begitu mau pulang dia melihat bangunan yang bagus banget bentuknya. Ternyata bangunan itu terbuat dari kayu kelapa. Sampai di perjalanan dia melihat anak kecil yang mukanya pada bonyok, nggak taunya ketimpa buah kelapa. Kelapa banyak manfaatnya ya Pak ya. Doyan kelapa. Kelapa banyak manfaatnya. Maka kita bisa ambil hikmah dari buah kelapa. Betapa banyak manfaatnya buah kelapa. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak pernah kita kerjakan, tidak pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, tapi di bulan Ramadan bahkan wajib kita lakukan. Betul? Saya ambil contoh. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin sedikit, tidak banyak, hampir tidak ada yang setiap melaksanakan salat fardu setelahnya baca Al-Quran. Betul? Tapi kalau masuk bulan suci Ramadan baca Quran diwajibkan. Betul ya? Kira-kira sekarang udah hatam? Belum? Udah ngapain dah? Udah mau habis Ramadan, tentunya paling tidak 1 kali hatam. Walaupun nggak berkali-kali hatam, paling tidak 1 kali bisa hatam. Bagaimana kalau nggak bisa baca? Belajar. Di masjid ini banyak guru, banyak orang tua, belajar. Di luar Ramadan bahkan mungkin kita jarang sedekah, tapi di bulan Ramadan sedekah menjadi kewajiban yang harus kita keluarkan. Betul? Terutama sedekah makanan.
Tiap hari jarang orang sedekah makanan, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan hampir tiap hari, kadang nggak sadar habis zuhur saking semangatnya dia kirim kolak. Karena betapa mulianya bulan suci Ramadan itu pasti semua sudah kita rasakan. Kenapa? Ibadah jadi nikmat ketika bulan Ramadan. Jarang orang yang tidurnya dari sore. Pasti ketika Ramadan tidurnya paling tidak paling malam paling cepat itu jam 12. Jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, tapi begitu masuk di pagi hari tapi tidak terasa ngantuk. Kenapa? Karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Terlebih lagi ketika nanti detik-detik terakhir Ramadan, pasti banyak yang kita wajibkan diri kita untuk i'tikaf di masjid. I'tikaf berdiam diri, tujuannya tidak lain dan tidak bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan sebagai sarana pelebur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak sengaja ataupun yang kita sengaja, jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 karakter manusia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, hatinya merasa sukacita. Yang kedua, hatinya merasa biasa-biasa saja. Dan yang ketiga adalah hati yang memiliki kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia khawatir Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuknya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah jadikan Ramadan yang penuh dengan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat, menjadi motivasi khususnya diri pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan penuh peningkatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Paleman nyobekin kertas. Saya kira nggak usah kelamaan karena waktunya juga terbatas. Jalan-jalan ke Kota Bima, jangan lupa ajak Po Aisyah. Saya kira nggak usah lama-lama karena kelihatannya udah pada gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.